Saudara, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur mudik arteri Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Minggu dini hari. 3 orang meninggal dunia. Truk pengangkut minyak kelapa terguling di jalur mudik Cipatat. Saat tiba di lokasi kejadian, sang sopir truk minyak tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Diduga rem tidak berfungsi dengan baik. 3 orang pengendara, yakni bapak, ibu, dan anak meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain menimbulkan korban jiwa, dampak kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan panjang dikarenakan tumpahan minyak kelapa ke badan jalan. Larang menuju Cianjur, kemudian menabrak sebuah SPM yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Sejauh ini penyebab kecelakaannya apa? Kalau penyebab kecelakaan sendiri kami masih dalam proses penyelidikan. Kemungkinan kami menganalisa bahwa fungsi rem tidak berfungsi. Pagi ini kita pantau informasi terbaru soal kecelakaan truk minyak yang terguling di Cipatat, Bandung Barat. Sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah. Fadil, selamat pagi. Kronologinya jadi seperti apa? Jam berapa ini kecelakaannya terjadi? Cindy dan saudara dapat sabarkan dari lokasi kejadian kecelakaan truk Fuso yang mengangkut minyak kelapa di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, di mana kejadian ini bermula saat truk Fuso tersebut melaju dari arah Padalarang menuju Cianjur. Dan setibanya di lokasi kejadian, sang supir tidak dapat mengendalikan kendaraan dikarenakan informasi yang saya terima dari pihak kepolisian bahwa truk tersebut, rem dari truk tersebut tidak berfungsi dengan baik, sehingga saat di lokasi langsung terguling dan menghantam satu kendaraan sepeda motor di mana dengan 3 penumpang. Dan peristiwa kejadian ini terjadi pada sekitar pukul 1 dini hari tadi, sehingga sampai saat ini pun dampak dari kecelakaan lalu lintas ini masih terjadi seperti yang ada di belakang saya, bahwa arus lalu lintas di lokasi kejadian baik dari arah Padalarang menuju Cianjur maupun sebaliknya mengalami kemacetan dikarenakan selain volume kendaraan meningkat di jalur mudik ini, padatan atau kemacetan di lokasi kejadian ini dikarenakan minyak yang dibawa oleh truk itu memasuki ke badan jalan. Cindy. Oke, selain menabrak tadi ada korban jiwa ya, 3 orang dalam satu motor. Apakah juga ada korban luka lainnya atau misalnya berdampak kepada kendaraan lain? Ya, memang sini di dalam musibah ini hanya satu kendaraan sepeda motor yang menjadi korban ataupun dampak kecelakaan ini dengan 3 orang meninggal dunia, dan ada 1 orang kernet truk yang mengalami luka ringan sehingga dilarikan ke rumah sakit Kawaluyan Kota Baru Padalarang. Cindy. Kalau supir truknya bagaimana, Fadil? Apakah juga dibawa ke kantor polisi atau dibawa ke rumah sakit? Ya, memang saat informasi yang saya terima dari pihak kepolisian bahwa sang sopir truk Fuso ini sudah diamankan ke Polres Cimahi untuk dimintai keterangan dan untuk memastikan bahwa penyebab kecelakaan ini apakah ada unsur kelalaian atau tidak, Cindy. Oke, kalau dilihat di belakang Anda kan sepertinya jalurnya juga itu turunan dan juga tanjakan. Kecelakaan terjadi ini saat truknya melintas ke arah mana, dari mana ke mana? Ya, memang Cindy, kalau berdasarkan informasi bahwa truk Fuso ini melaju dari arah Padalarang yang akan menuju Cianjur, di mana di lokasi kejadian memang untuk kontur jalanan sendiri seperti tikungan dan menurun, sehingga saat kejadian di lokasi itu sang supir tidak bisa mengendalikan truknya itu sehingga terguling ke badan jalan. Memang Cindy, kalau pantauan saya di lokasi kejadian bahwa bangkai atau kendaraan truk ini tidak memasuki seluruh area badan, tapi hanya berada di pinggir jalan. Tetapi dampaknya ini tumpahan minyak kelapa ini yang memasuki badan jalan sehingga membuat di area kejadian ini para pengendara harus lebih berhati-hati dikarenakan licin. Cindy. Kan terlihat juga jalan belakang Anda masih basah ya, ini akibat minyak. Apa yang jadi imbauan dari polisi atau apa yang dilakukan polisi agar tidak ada kecelakaan akibat jalan yang licin?
Ya, Cindy, terkait untuk membersihkan minyak kelapa yang tumpah ke badan jalan ini, tadi saya pantau bahwa Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung Barat melakukan upaya penyemprotan untuk menghilangkan minyak kelapa yang ada di badan jalan. Dan pihak kepolisian pun semenjak mendapatkan informasi kejadian kecelakaan ini melakukan upaya buka tutup di sekitar area lokasi, dikarenakan memang upaya ini untuk menghindari ataupun ada pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat minyak kelapa ini, Cindy. Tapi kalau untuk truknya sendiri, apakah masih ada di lokasi atau sudah dipindahkan ke tempat lain? Untuk bangkai truk khusus sendiri saat ini masih berada di lokasi, belum dilakukan upaya evakuasi oleh pihak kepolisian. Upaya evakuasi ini memang terkendala karena minyak yang ada di badannya, sehingga untuk melakukan proses evakuasi pun mengalami jadi licin, sehingga proses evakuasi ditunda sampai jalanan ini tidak ada lagi minyak dan kering, sehingga bangkai truk khusus ini dapat dievakuasi oleh pihak Satlantas Polres Cimahi. Cindy. Oke, Fadil, ini kan masuk ke jalur mudik, jalur arteria. Akibat kecelakaan ini, kalau saat ini dampaknya sepanjang apa kemacetan yang terjadi? Memang tadi sini sebelum saya mencapai lokasi bahwa kemacetan ini sudah mencapai mendekati Padalarang dari arah Padalarang, sedangkan dari arah Cianjur kemungkinan kemacetan itu pun sudah terjadi hingga mencapai Cipatat atau perbatasan dengan Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat. Memang dampak kecelakaan ini juga menjadi sangat tinggi dikarenakan saat ini memang sudah memasuki arus mudik, dikarenakan jalur arteri atau di lokasi kejadian ini merupakan jalur arteri mudik dari arah Bogor, Cianjur, Puncak, Jakarta yang akan menuju ke Jawa Tengah melalui Cimahi, Bandung, dan Cileunyi, dan Nagreg. Cindy. Ini kan kemacetan panjang, jalur juga masih licin. Apakah sebenarnya ada jalur alternatif yang bisa dipilih atau direkomendasikan oleh polisi untuk dilalui? Memang kalau untuk jalur alternatif sendiri tidak ada lagi jalur alternatif untuk menghindari lokasi kejadian ini, dikarenakan memang jalur ini adalah jalur satu-satunya yang biasa digunakan oleh pemudik yang ingin berlebaran di kampung halaman. Tetapi ketika nantinya sudah berada atau memasuki kawasan Padalarang, itu baru bisa ditemukan jalur alternatif lainnya untuk menghindari kemacetan di lokasi kejadian ini. Cindy. Kalau situasi di sana, ini kan masuk ke jalur alternatif, jalur arteri ya, dan juga ini jadi jalur mudik. Apakah sebenarnya kayak pencahayaan di sana cukup, kemudian rambu-rambu jalan juga cukup, jalanan juga aman dari lubang, bisa Anda jelaskan? Memang di sepanjang jalur alternatif mudik ini, selain kontur jalan yang banyak tikungan dan menurun, kondisi lampu jalan di sepanjang jalur memang tidak semuanya menyala. Ada beberapa titik atau spot yang tidak ada lampu, sehingga pemudik yang ingin melintasi jalur arteri ini harus lebih berhati-hati dan mengikuti arahan petugas agar tidak terjadi kecelakaan dan bisa berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Ini. Oke, artinya sampai saat ini masih ada polisi yang berjaga juga ya? Kalau di lokasi kejadian memang polisi sejak mendapat informasi sudah mendatangi lokasi. Saat ini sudah melakukan upaya lalu lintas dengan untuk mengurai kemacetan dan menunggu proses evakuasi, dan setelah dilakukan evakuasi pihak kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sini. Apakah ada target misalnya evakuasi dari bangkai truk itu harus selesai jam berapa? Cindy, kalau bicara target, saya belum bisa dapat memastikan bahwa upaya proses evakuasi akan ditargetkan di jam berapa. Namun kendala yang dialami petugas untuk melakukan evakuasi bangkai truk ini menjadi sangat tinggi dikarenakan minyak yang ada di jalan, sehingga membuat proses evakuasi berjalan lambat, sehingga petugas pun menunggu sampai kondisi jalanan kering baru bisa dilakukan proses evakuasi. Tinggi. Oke, kalau untuk puncak arus mudik di jalur sana,
Prediksinya kapan, Fadil? Dan memang di sejak H-7 sampai hari ini pun ribuan kendaraan bermotor yang sudah maupun pemudik sudah melewati jalur arteri mudik ini. Tetapi memang sampai saat ini diperkirakan bahwa petugas memperkirakan bahwa puncak arus mudik ini akan terjadi pada Minggu malam ataupun pada Senin, dikarenakan pemudik banyak lebih memilih satu hari sebelum Lebaran tuh sudah berada di kampung halaman. Cindy. Oke, kalau dari polisi apakah ada rekomendasi misalnya lebih baik untuk mudik melalui jalur arteri itu di jam-jam tertentu mengingat konturnya yang juga cukup berbahaya? Memang Cindy, untuk jalur mudik arteri ini mempunyai mempunyai keunikan di mana para pemudik itu lebih memilih jalan pada malam hari dikarenakan memang kalau pada siang hari kondisi arus jalur arteri pemudik ini banyak dilalui oleh kendaraan truk-truk besar. Namun ketika pada malam hari truk-truk besar itu tidak kelihatan sehingga para pemudik lebih memilih lebih memilih pulang ke kampung halaman melewati jalur ini pada malam hari. Cindy. Oke, pemudik menggunakan kendaraan bermotor atau roda dua kan ini juga masih mayoritas. Apa yang jadi antisipasi atau yang disiapkan oleh polisi agar tidak terjadi kecelakaan juga, Fadil? Ya memang pihak Satlantas ataupun Polres Cimahi dalam arus mudik 2024 atau tahun ini sudah menyiagakan sedikitnya 5 posko untuk menjaga situasi arus mudik di kawasan Polres di area wilayah hukum Polres Cimahi berjalan dengan aman. Dan untuk penjagaan pihak kepolisian pun menempatkan ada 2 titik yang menjadi krusial, di mana satu titik itu di perbatasan Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, yang kedua di titik antara Padalarang, di mana posko ini menjadi utama dikarenakan ada jalur mudik arteri yang biasa dilewati oleh kendaraan bermotor itu harus melaju ke arah kanan, tetapi ada juga jalur arteri ataupun jalur mudik para kendaraan yang menggunakan roda 4, para pemudik yang menggunakan roda 4 bisa langsung melalui tol Padalarang. Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah, selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati.